menikmati hadirat Tuhan di sela-sela semuanya. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripadamu. Kami rindu memuji menyembah Engkau ya Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bertahtalah atas hidup kami, atas ibadah ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Biar jiwa kita terus haus akan Tuhan. Haleluya. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwa, menyatu denganmu. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwa, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah diri satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah diri satu-satunya.
kerinduan kami Bapa, selalu bersamamu. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami mau selalu melekat kepadamu Bapa, karena kami tahu tinggal di hadirat-Mu adalah berkat termulia, berkat terindah. Karena kami tahu Bapa, betapa kami nyaman dalam naungan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami mau Tuhan, kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu Bapa, menikmati cinta-Mu, menikmati hadir-Mu, menikmati damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Firman-Mu yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia ini. Kami mau Bapa, kami mau menikmati damai sejahtera-Mu, cinta-Mu, sebab hanya Kau Tuhan yang kami perlu, Kau yang kami perlu, Kau yang kami butuhkan, lebih dari segalanya, lebih dari emas permata, lebih dari segala yang berharga. Kau yang kami perlu, Kau yang kami perlu Bapa. Engkaulah kebahagiaan kami, Engkaulah sukacita kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, lantunkan mazmur-Mu bagi Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau cukup bagi kami, Engkau cukup bagi kami. Tinggallah dalamku Bapa, aku dalam-Mu, menikmati cinta-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Mari sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Bapa, kami puji Engkau Allah kami, sebab hanya Kau yang layak, layak disembah, sebab hanya Kau yang layak, layak dipuji. Tiada yang dapat disetarakan dengan Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib. Kami menghormati-Mu melalui hidup kami, dengan terus hidup di dalam-Mu, dengan terus hidup melakukan kehendak-Mu, dengan terus hidup selalu menyenangkan hati-Mu. Ini hidup
berserah. Bentuklah kami Bapa sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Mulialah nama-Mu Bapa. Selidikilah hati kami, selidikilah hati kami Bapa. Jika masih banyak dosa yang merintangi hidup kami, ampuni kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami Bapa. Selidiki hati kami Tuhan, bawa kami kepada pengertian demi pengertian, supaya kami boleh berubah Tuhan, supaya kami boleh dibentuk ya Bapa. Kami kadang tidak sadar ya Tuhan, sering melukakan hati-Mu ya Bapa. Saat ini kami bawa hati kami bawa hidup kami mau dikoreksi Tuhan, kami mau diubah ya Bapa, sehingga Engkau layak berjalan dengan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari ya Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus. Tinggallah di dalam kami ya Roh Kudus. Pancarkanlah api kemuliaan-Mu. Bersinarlah melalui hidup kami Tuhan. Penuhi dengan damai sejahtera, penuhi dengan sukacita yang daripada-Mu. Penuhi kami Bapa dengan kebenaran-Mu, sehingga kami terus bertumbuh mengenal Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, sungguh kami rasakan hadirat-Mu ya Bapa, memulihkan setiap hati kami, menenangkan jiwa kami ya Tuhan. Teruslah ya Tuhan, ya Roh Kudus ada di dalam kami. Jangan tinggalkan kami ya Roh Kudus. Tuntunlah jalan-jalan kami ke jalan yang rata ya Bapa, ke jalan yang benar ya Bapa. Dan berilah kami kekuatan untuk menjalani hidup yang Engkau sudah rancangkan bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau. Bapa, lengkapi kami dengan sukacita, kebenaran, nasihat-Mu bagi setiap kami. Baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik itu bagi setiap kami yang menyaksikan dimanapun kami mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Baik di tempat ini Bapa, damai sejahtera Roh Kudus, pengertian demi pengertian Kau singkapkan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku semua, salam bagi kita di tempat ini. Bapak Ibu saudaraku, kesetiaan Tuhan itu
bisa dirasakan. Kesetiaan Tuhan itu bisa dinikmati. Salah satu contohnya hari ini, ketika kita memberikan hati kita datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mengakui segala dosa perbuatan kita, Dia menunjukkan kesetiaannya. Amin. Dengan apa? Dengan kita bisa merasakan damai sejahtera, sukacita. Kita merasakan kehadirannya, menyejukkan jiwa kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita menyembah Dia, seberat apapun pergumulan kita, maka damai sejahtera itu melingkupi kita Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya katakan kesetiaan Tuhan itu bisa dirasakan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku mungkin merasa Tuhan itu jauh, merasa Tuhan itu tidak bisa kita gapai, sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu kita bereskan adalah hati kita. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku, hati kita ini sudah beku. Karena apa? Karena kenikmatan dunia ini, kebahagiaan dunia ini menghimpit, memenuhi, memuaskan jiwa kita. Sehingga kita tidak bisa merasakan kesetiaan Tuhan itu, yaitu damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan berat, masalah yang menghimpit, seringkali kita tidak merasakan Tuhan. Kita merasa Tuhan itu jauh. Padahal Bapak Ibu Saudaraku semua, saya mau katakan, Allah itu setia, Bapa itu setia. Dan kesetiaannya itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Karena beban berat yang begitu, kita terfokus, tenggelam kepada beban berat itu, kepada masalah pergumulan itu. Disitulah sebenarnya kita terjebak sehingga kita tidak bisa menikmati kesetiaan Tuhan itu. Karena kita terlalu fokus untuk penyelesaian masalah pergumulan, karena kita terlalu takut beban-beban itu, sehingga apa Bapak Ibu? Kita berdoa tidak merasakan Tuhan. Karena hati kita sudah terlalu terikat, tenggelam oleh masalah-masalah itu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak mau katakan bahwa kesetiaan Tuhan itu langsung menyelesaikan masalahmu, beban beratmu. Tidak. Justru sebenarnya melalui beban masalah itu, disitulah Tuhan juga menunjukkan kesetiaannya. Maka lepaskan beban-bebanmu, lepaskan segala sesuatu yang menghimpit jiwamu. Datang kepada Tuhan, sembah Dia, berdoa kepada Tuhan. Sampai kita bisa merasakan Tuhan itu hadir di hidup kita. Dan memang firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, ini jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sukacita. Ketika kita mengalami beban berat, datang kepada Tuhan. Dan saya percaya justru penyelesaian masalah beban beratmu akan keluar dari damai sejahtera hubungan kita dengan Tuhan.
Kalau kita bisa mengalami damai sejahtera, sukacita, maka saya terlalu percaya Roh Kudus yang akan menolong engkau, memberikan kekuatan tentunya pertama, dan kedua dia akan memberikan hikmat, memberikan solusi, memberikan ketahanan, sehingga engkau kuat memikul beban berat itu. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kunci yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudaraku dalam hidup ini, milikilah damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebab ini adalah warisan kita. Berkat kita yang sesungguhnya itu nanti di kekekalan. Di sana Tuhan sudah menyediakan kita punya rumah. Artinya berkat fisik itu ada nanti di kekekalan. Ada rumah kita di sana. Kita akan makan minum bersama Tuhan kita Yesus Kristus di sana. Bapak Ibu, kalau kita mengerti berkat yang sesungguhnya itu nanti, maka sekalipun kita tidak memiliki berkat-berkat jasmania di sini, di bumi ini, hidup masih pas-pasan, masih ngontrak rumah, pekerjaan belum sukses. Bapak Ibu Saudaraku, itu semua tidak harus kita miliki. Tetapi yang harus kita miliki, damai sejahtera dari Tuhan. Karena terkadang gara-gara berkat-berkat jasmania ini mencuri damai sejahtera kita. Kita membuat satu patokan, kalau punya rumah, bahagia. Kalau masalah selesai, bahagia. Sehingga kalau belum punya rumah, kalau belum punya masalah selesai, kita bawaannya uring-uringan. Jangan sampai ketika kita menutup mata, tidak ada damai sejahtera yang dari Tuhan itu melekat di hidup kita. Miliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Untuk memiliki damai sejahtera dari Tuhan, simple. Pertama, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan tentu meninggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Semakin kita rela meninggalkan dosa-dosa yang mengikat hidup kita, maka semakin kuatlah damai sejahtera Tuhan itu di hati kita. Ini berkat yang sesungguhnya Bapak Ibu. Sadari berkat-berkat di bumi ini semuanya akan ditinggalkan. Ngapain kita terlalu fokus sehingga kita lupa berkat yang sesungguhnya. Kalau Tuhan izinkan, puji Tuhan. Kalau Tuhan belum izinkan, harus ada juga di hati kita berkata, puji Tuhan. Kalau proyek kita goal berhasil, puji Tuhan. Ada berkat lebih. Tetapi tahukah Bapak Ibu, dari berkat lebih itu sebenarnya di situ tersimpan tanggung jawab. Jadi kalaupun Tuhan belum izinkan berkat lebih, ya puji Tuhan. Tidak begitu besar tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Apa yang ada pada kita, itulah yang kita maksimalkan untuk kehidupan ini. Tetapi satu yang tidak boleh sekedar di dalam hidup ini, yaitu damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan melimpah di hidup kita. Hal kerajaan Allah bukan berbicara tentang makan minum, tetapi berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 17 kalau tidak salah. Mari, amin Bapak Ibu Saudaraku, kejar Tuhan. Pagi-pagi pastikan engkau menghadap Tuhan. Menikmati kesetiaannya dengan bersekutu dengan Tuhan. Turunlah damai sejahtera Tuhan itu di dalam diri kita. Siang hari pastikan engkau mengundurkan diri sejenak. Mengikuti doa siang seperti ini. Atau mengambil saat teduh sejenak 15 menit. 10 menit untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Tutup dengan malam hari bersekutu dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa melewati hari itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan.
itulah sebenarnya berkat yang sesungguhnya, yaitu penyertaan Tuhan yang menghasilkan damai sejahtera di hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur siang hari ini boleh menikmati kesetiaan-Mu, yaitu kehadiran-Mu yang membawa damai sejahtera di hati kami. Biarlah ini boleh kami bawa terus di pekerjaan kami, di keluarga kami, di sela-sela kesibukan kami. Biarlah damai sejahtera yang dari Allah melingkupi hati kami. Mari Bapak Ibu arahkan hati kita. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa memberikan sukacita damai sejahtera hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.